Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bintek Guru Belajar seri pendidikan keterampilan hidup. Pada materi modul 1 mengenal diri sendiri dengan tema pertemuan 5, kepercayaan diri terhadap tubuh. Pada pertemuan kali ini Anda akan mempelajari mengenai kepercayaan diri terhadap tubuh. Setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengetahui gambar di media dapat diubah agar tampak realistis, mengetahui konsekuensi dari standar penampilan yang tidak realistis terhadap diri mereka sendiri, teman mereka, dan masyarakat, serta mengetahui strategi untuk melawan tekanan sosial dalam memenuhi standar penampilan yang tidak realistis bagi diri sendiri dan orang lain. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup, Pertemuan 5, Kepercayaan Diri Terhadap Tubuh. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol glosarium, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Aku pasti bisa. Saat jam istirahat, Pak Bondan baru saja selesai makan siang. Bu Lulu duduk di meja kerjanya di samping Pak Bondan dan mereka pun berbincang. Halo Pak Bondan, sehabis istirahat, Bapak mau memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi dengan tema apa? Halo Bu Lulu, habis istirahat ini, saya mau memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi dengan tema kepercayaan diri terhadap tubuh di kelas 7B. Wah, topiknya bagus sekali itu, Pak. Namun untuk sebagian siswa-siswi, topik ini menjadi sensitif. Oh ya? Lalu bagaimana caranya agar pertemuan ini berhasil disampaikan kepada siswa-siswi, Bu? Ya, saran saya, Pak Bondan dapat mengingatkan siswa untuk saling menghormati, bahkan ketika orang lain memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka, dan untuk saling menjaga kerahasiaan pribadi orang lain dan menghargai perasaan mereka. Agar Pak Bondan berhasil menyampaikan pertemuan ini kepada siswa-siswi, ini saya berikan catatan petunjuk dan tipsnya. Wah, terima kasih Bu Lulu. Ini sangat membantu dan membuat saya semakin percaya diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Beberapa petunjuk dan tip agar berhasil menyampaikan materi pada pertemuan ini. Citra tubuh dapat menjadi topik yang sensitif bagi sebagian siswa-siswi, sehingga Anda disarankan untuk mengingatkan siswa-siswi agar saling menghormati, bahkan ketika orang lain memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka, agar menjaga kerahasiaan pribadi orang lain dan menghargai perasaan mereka. Sebagai fasilitator sesi ini, Anda tidak perlu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap tubuh Anda sendiri untuk menyampaikan materi yang ada. Fokus Anda dalam pertemuan ini adalah menggali pikiran dan perasaan siswa-siswi tentang tubuh mereka, dan bukan tentang diri Anda sebagai pribadi. Namun penting agar Anda menghindari komentar-komentar yang berkaitan dengan berat badan, warna kulit, dan penampilan seseorang, termasuk Anda sendiri, baik yang sifatnya positif maupun negatif,
karena hal ini memperkuat adanya tekanan penampilan dan penelitian menunjukkan bahwa hal itu dapat merusak citra tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi akan mendapatkan hasil maksimal dari sesi ini jika mereka didorong untuk berbicara, berkontribusi, dan mengajukan pertanyaan. Peran Anda adalah lebih untuk membantu mereka melakukan ini daripada sekedar mengajarkan konsepnya kepada mereka. Cobalah untuk tidak memberi jawabannya di awal, sehingga mereka lebih tertantang untuk berpikir sendiri secara kritis. Dalam panduan ini, catatan guru memberikan konteks untuk kegiatan tersebut. Saran untuk memberikan panduan tentang bagaimana cara memfasilitasi kegiatan untuk memastikan bahwa cara tersebut efektif. Contoh tanggapan merupakan saran yang diberikan jika siswa-siswi benar-benar tidak dapat menjawab. Gunakan ini hanya jika siswa-siswi tidak dapat memberikan tanggapan mereka sendiri. Catatan. Tugas Anda adalah memfasilitasi percakapan, mengajukan pertanyaan, serta memupuk pemikiran kritis jika ada pertanyaan dari siswa-siswi. Jawablah dengan kembali bertanya, sehingga siswa-siswi pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan yang mereka lontarkan sendiri. Di akhir panduan ini, jika Anda punya waktu, ada beberapa kegiatan atau opsional tambahan. Namun kegiatan ini bukan untuk menggantikan 4 kegiatan inti yang dirinci dalam panduan ini. 1. Standar penampilan, perempuan atau laki-laki yang berpenampilan sempurna. 2. Perlukah mengidentifikasi harga yang harus dibayar untuk memiliki penampilan ideal. 3. Temukan perbedaannya, standar penampilan ideal dan standar penampilan media. 4. Membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka. Apa yang Anda katakan kepada siswa-siswi yang beranggapan bahwa menyesuaikan diri dengan standar penampilan ideal adalah sebuah usaha untuk menjadi sosok yang sehat? Menjadi sehat adalah tentang memperlakukan tubuh kita dengan hormat dan penuh perhatian, seperti berolahraga secara teratur, cukup tidur, dan makan berbagai macam makanan. Hal ini bukan tentang bagaimana kita melihat atau mengubah penampilan kita. Beberapa orang mungkin berperilaku secara tidak sehat, seperti melewatkan makan atau menggunakan produk pencerah kulit yang berbahaya untuk memenuhi standar penampilan ideal. Ingatkan siswa-siswi bahwa standar penampilan ideal berubah seiring dengan waktu. Hal itu bukanlah fakta atau sesuatu yang pasti. Apa yang dapat Anda katakan kepada siswa-siswi yang menganggap bahwa standar penampilan ideal adalah hal yang baik atau sepadan dengan waktu dan upaya yang diberikan untuk memenuhinya? Tanyakan kepada siswa-siswi apa manfaatnya ketika kita tidak mencoba untuk memenuhi standar penampilan ideal. Tanya kepada siswa-siswi apa yang dapat mereka katakan kepada teman baik atau adik mereka yang memiliki masalah dengan citra tubuh. Jangan berdebat dengan siswa-siswi yang bersikeras bahwa memenuhi standar penampilan ideal sepadan dengan waktu dan usaha yang diberikan. Ucapkan terima kasih atas pendapat mereka dan tanyakan kepada seisi kelas apakah ada di antara mereka yang memiliki pendapat yang berbeda. Apakah Anda tahu apa arti kepercayaan diri terhadap tubuh? Pilih satu jawaban yang tepat. Perasaan nyaman dengan penampilan diri dan menerima tampilan untuk tubuh apa adanya dan segala manfaatnya. Oh ya Pak Bondan, di pertemuan sebelumnya, siswa-siswi sudah membahas mengenai Pertemuan sebelumnya, mereka sudah membahas mengenai tema menjalani pubertas. Ternyata, mereka banyak yang merasa khawatir dengan perubahan penampilan mereka loh, Bu. Wah, pastilah Pak. Banyak remaja di seluruh dunia merasakan hal yang sama seperti mereka. Mereka menjadi tidak percaya diri karena perubahan penampilan mereka. Nah, benar sekali, Bu. Hal ini yang kadang-kadang disebut sebagai kepercayaan diri yang rendah terhadap tubuh.
Kepercayaan diri terhadap tubuh yang rendah menjadi masalah karena mencegah seseorang melakukan hal yang penting bagi mereka dan berdampak negatif pada kesehatan mereka. Berarti, hal ini erat kaitannya dengan standar penampilan mereka ya, Pak? Ya, benar sekali, Bu. Standar penampilan ini yang mereka anggap sebagai penampilan ideal atau terbaik mereka. Padahal, ini hanya opini dan tidak berdasarkan fakta. Seiring waktu, dapat berubah dan berbeda-beda menurut budaya, tren, dan jenis kelaminnya. Wah, sepertinya sudah waktunya kita kembali ke kelas untuk mengajar nih, Bu. Terima kasih ya Bu Lulu untuk bincang-bincang dan sarannya. Sama-sama Pak Bondan. Mari, saya... Saat ini, Pak Bondan sudah berada di dalam kelas dan siap untuk mulai mengajar. Sapa siswa-siswi di awal pertemuan dan sampaikan pada mereka tentang topik pertemuan. Kepercayaan diri terhadap tubuh. Mulailah pertemuan dengan melakukan relaksasi terlebih dulu supaya siswa-siswi semakin bersemangat untuk belajar. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam kegiatan relaksasi. Berikan jawaban atas semua pertanyaan di dalam kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Di bawah ini merupakan perubahan yang terjadi pada remaja perempuan dan laki-laki selama masa pubertas. Tarik dan letakkan jawaban pada kolom yang sesuai. Payudara bertambah besar, remaja perempuan. Menyadari bahwa suara mereka terdengar semakin dalam, remaja laki-laki. Ingatkan kembali pesan utama dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik buku untuk informasi lebih lanjut. Mengingat kembali dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, tema yang dibahas mengenai menjalani pubertas. Siswa-siswi telah mengetahui tentang perubahan terjadi pada tubuh mereka selama masa remaja, baik itu perubahan fisik, perasaan, dan sosial. Tubuh setiap orang berbeda, berubah dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Bagi remaja perempuan, masuki masa pubertas ditandai dengan pertumbuhan payudara dan bulu kemaluan, dilanjutkan dengan menstruasi. Bagi remaja laki-laki, pubertas ditandai dengan suara yang berubah dan tumbuh bulu halus, kemudian mimpi basah. Keterampilan hidup menjalani pubertas ini menunjukkan bahwa siswa agar berempati kepada dirinya dan orang lain ketika mereka mengalami perubahan fisik dan perasaan saat pubertas. Menjelaskan mengenai pengertian standar penampilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami apa standar penampilan ideal untuk remaja perempuan dan laki-laki menurut masyarakat saat ini. Standar penampilan adalah apa yang dianggap sebagai penampilan yang ideal atau terbaik pada suatu masa tertentu oleh masyarakat dan budaya. Standar tersebut hanyalah pendapat dan tidak berdasarkan fakta. Bagilah siswa-siswi menjadi beberapa kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang terdiri dari jenis kelamin yang sama untuk melakukan diskusi. Mintalah siswa-siswi berdiskusi mengenai apa yang dianggap masyarakat sebagai penampilan yang sempurna bagi remaja perempuan dan laki-laki. Mintalah kelompok remaja perempuan untuk fokus pada penampilan yang ideal menurut masyarakat untuk remaja perempuan atau wanita. Mintalah kelompok remaja laki-laki untuk fokus pada penampilan yang ideal menurut masyarakat untuk remaja laki-laki atau pria. Untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa-siswi pada kegiatan ini, Anda dapat merujuk pada informasi berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Kegiatan standar penampilan remaja perempuan atau laki-laki yang berpenampilan sempurna. Manakah di bawah ini yang termasuk fitur atau bagian tubuh yang berbeda untuk standar ideal? Pilih jawaban yang menggambarkan standar ideal. Mintalah siswa-siswi memperhatikan gambar di media yang ditunjukkan adalah selfie yang telah diubah menggunakan aplikasi foto terpopuler. Kemudian, mintalah siswa-siswi menyebutkan poin-poin apa saja yang membuat gambar tersebut tampak menarik di media. Kedua foto tersebut ini jelas terlihat bahwa mereka mengubah penampilan mereka sebelum dan sesudah pengambilan foto. Perlu diingat bahwa bukan hanya selebritis dan influencer yang menggunakan teknik ini untuk menyempurnakan gambar mereka. Tetapi sebagian besar orang menggunakan media sosial juga melakukan hal yang sama. Untuk menemukan perbedaan dari gambar media, lihatlah buku panduan kerja Anda. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Tugas kelompok, temukan perbedaannya, standar penampilan dan media. Kita download. Jelaskan tujuan dari pertemuan ini bahwa siswa-siswi akan mengeksplorasi apa saja tekanan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari jika mereka berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Mintalah siswa-siswi berdiskusi kelompok untuk mencari kerugian ketika berusaha mencapai standar penampilan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mencari kerugian ketika berusaha mencapai standar penampilan. Mari kita pikirkan tentang waktu. Mengapa usaha mengikuti standar penampilan dapat menghabiskan banyak waktu? Hari apa saja yang dapat terlewatkan oleh para remaja jika mereka menghabiskan banyak waktu untuk penampilan mereka? Contoh, remaja mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah dan kemudian terlambat datang ke sekolah, atau mereka mungkin jadi tidak mau bergaul dengan teman-teman mereka. 2. Selanjutnya mari kita bicara tentang uang. Mengapa usaha mengikuti standar penampilan dapat menghabiskan banyak uang? Hal apa saja yang mungkin dibeli para remaja untuk mengikuti standar penampilan? Uang tersebut dia menghabiskan untuk membeli apa saja jika mereka berusaha untuk memenuhi standar penampilan. Contoh, remaja mungkin membeli produk alat diet khusus, make up, atau produk pencerah kulit. 3. Sekarang mari kita bicara tentang perasaan. Apa saja perasaan negatif yang mungkin dirasakan remaja ketika mereka mencoba memenuhi standar penampilan ini? Contoh, remaja mungkin merasa cemas, sedih, selalu merasa tidak puas, tidak percaya diri. 4. Bagaimana dengan kesehatan fisik? Bagaimana usaha untuk mencapai standar penampilan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan remaja? Contoh, cedera akibat olahraga berlebihan, sedikit energi dan konsentrasi buruk akibat kurang makan, kerusakan pada kulit, dan ginjal akibat produk pencerah kulit. 5.
Bagaimana dengan kualitas hubungan? Apakah usaha untuk mencapai standar penampilan dapat berdampak negatif pada hubungan remaja dengan teman dan keluarganya? Contoh, remaja mungkin menghindari meluangkan waktu bersama teman dan keluarga. 6. Apa dampaknya pada masyarakat jika semua remaja menghabiskan waktu dan uang mereka untuk berusaha mencapai standar penampilan? Contoh, beban tinggi pada sistem perawatan kesehatan, menciptakan generasi orang-orang yang tidak memiliki banyak prestasi dalam pendidikan dan pekerjaan, memperburuk ketidaksetaraan gender. Mintalah siswa-siswi untuk kembali ke kelompok masing-masing dan lihat bagian dengan tajuk "Perlukah" pada buku kerja mereka. Untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa-siswi pada kegiatan ini, Anda dapat merujuk pada informasi berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Tugas kelompok bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mintalah siswa-siswi membaca 4 cerita dengan tokoh-tokoh yang menghadapi kepercayaan diri rendah pada buku mereka masing-masing. Secara berpasangan, instruksikan siswa-siswi untuk bermain peran atau memerankan 2 dari 4 skenario. Rif, lihat Maudi ini. Sudah cantik, menarik, dan dia juga berprestasi. Tidak seperti aku ini. Penampilanmu sudah baik kok, Rin. Kamu hanya perlu banyak berlatih agar prestasimu meningkat. Untuk membuat kita percaya diri terhadap tubuh memang tidaklah mudah. Apalagi perubahan tubuh yang terjadi seiring waktu terus berbeda-beda. Tidak sepatutnya kita membandingkan penampilan diri kita dengan gambar orang lain karena hanya membuang-buang waktu dan energi. Kita dapat melakukan hal lain yang lebih baik untuk membentuk pribadi dengan cara berlatih mengembangkan diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Gambar orang yang kita lihat di media, termasuk iklan dan media sosial, seringkali tidak realistis. Gambar-gambar tersebut seringkali dimanipulasi secara digital untuk mempersatukan standar penampilan yang sangat sempit dan tidak realistis. Usaha untuk mencapai standar penampilan yang tidak realistis berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Untuk ini menyebabkan kerugian secara finansial, emosional, dan sosial untuk individu dan masyarakat. Merayakan keunikan individu dan fokus pada apa yang tubuh kita dapat lakukan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri terhadap tubuh. Lengkapi kalimat pernyataan di bawah ini. Tarik dan letakkan kata berikut untuk melengkapi pernyataan di atas. Standar penampilan adalah apa yang dianggap sebagai penampilan yang ideal atau terbaik pada suatu masa tertentu oleh masyarakat dan budaya. Di bawah ini, hal apa sajakah yang dapat terlewatkan oleh para remaja jika mereka menghabiskan banyak waktu untuk penampilan mereka?
Pilih dua jawaban yang tepat. Di bawah ini hal apa saja yang dapat dilewatkan pada remaja jika mereka menghabiskan banyak waktu untuk penampilan mereka, masuk sekolah tepat waktu, bergaul dengan teman-teman lainnya di sekolah. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka. Pilih benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 5, kepercayaan diri terhadap tubuh. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Standar penilaian penampilan dan media. Standar penampilan adalah apa yang dianggap sebagai penampilan yang ideal dan terbaik pada suatu masa tertentu oleh masyarakat dan budaya. Standar tersebut hanyalah pendapat dan tidak berdasarkan fakta. Influencer, selebritis, dan sebagian besar yang menggunakan teknik pengeditan foto untuk menyempurnakan gambar mereka di media sosial agar terlihat lebih baik. Hal ini dapat membantu kita dan orang lain merasa tidak nyaman dengan penampilan kita sendiri dan mendorong kita untuk mencoba dan memenuhi standar penampilan yang tidak realistis dalam kehidupan nyata. Konsekuensi negatif dari standar penampilan yang tidak realistis. Kerugian-kerugian yang dapat dialami siswa-siswi ketika berusaha mencapai standar penampilan. Menghabiskan banyak waktu sehingga tidak pernah tepat waktu. Menghabiskan banyak uang untuk membeli produk kecantikan. Memiliki perasaan cemas, sedih, selalu tidak puas, tidak percaya diri. Cedera akibat berolahraga atau berlebihan, sedikit energi dan konsentrasi buruk akibat kurang makan. Kerusakan pada kulit dan ginjal akibat produk pencerah kulit. Kualitas hubungan dengan teman dan keluarga tidak baik. Dampak yang terjadi pada masyarakat jika semua remaja menghabiskan dan uang mereka untuk berusaha mencapai standar penampilan. Beban tinggi pada sistem perawatan kesehatan, menciptakan generasi penerus yang tidak memiliki banyak prestasi pendidikan dan pekerjaan, memperburuk ketidaksetaraan gender. Membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka. Cara membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka. Tidak semua yang kita lihat di internet sesuai dengan kenyataan karena mudah bagi orang-orang untuk mengedit foto mereka, terutama di internet. Foto-foto di media seringkali terlihat tidak realistis. Foto-foto yang ditampilkan umumnya sudah diedit dan dipilih yang terbaik. Membandingkan penampilan sendiri dengan orang lain hanya membuang waktu dan uang serta energi. Demikianlah untuk materi modul 1 mengenal diri sendiri pada pertemuan 5 kepercayaan diri terhadap tubuh sudah selesai. Sekian, terima kasih.